gara-gara penambangan itu sumber air kita habis gitu kan. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Yaya Nur Wahyudi, Kepala Bapeda Kabupaten Sumeneb. Kita akan berdiskusi bincang-bincang mengenai dengan potensi fosfat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Beberapa waktu yang lalu beredar peta Kabupaten Sumeneb yang mana di dalam peta tersebut ada beberapa titik yang katanya adalah titik fosfat yang akan ditambang oleh perusahaan yang akan datang ke Kabupaten Sumeneb. Entah pesan yang beredar di grup-grup WhatsApp itu benar atau tidak, yang pasti apapun yang akan terjadi di Kabupaten Sumeneb, penting kiranya untuk masyarakat mengetahui lebih awal agar tidak kaget, dan juga pemerintah penting juga untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait dengan fosfat, terkait dengan titik-titiknya, dan terkait dengan dampak-dampaknya. Oke, Bapak, terima kasih sudah mempersilahkan saya di kantornya. Langsung saja mungkin Pak kita masuk pada diskusi terkait dengan fosfat. Potensi fosfat di Kabupaten Sumeneb sebenarnya di RT RW itu Pak, di mana saja? Atau ada berapa titik sebenarnya? Apakah memang titik fosfat kita memang banyak atau seperti apa? Iya. Jadi memang di Perda Ketata Ruangan kita di RT RW itu potensi fosfat dipetakan di RT RW kita itu. Jadi ada 6 titik. 6 titik itu kalau di RT RW itu karena skala besar, maka penunjukannya adalah di kecamatan. Berarti ada 6 kecamatan yang memang berpotensi untuk kemudian dimanfaatkan tentang fosfat ini, dan inilah yang bisa kita kembangkan yang dalam apapun bentuknya gitu kan. Baik itu tradisional ataupun mungkin nanti suatu saat ada yang berkehendak untuk bisa dikelola secara modern gitu. Terkait dengan pembahasan RT RW yang baru Pak, yang hari ini sedang dibahas, sedang proses, apakah ada perubahan terkait dengan titik fosfat ini di RT RW yang baru? Iya, ya ada perubahan. Jadi kenyataannya bukan yang disebut sebenarnya potensi fosfat itu, karena memang rasanya kan kita memang sudah hidup di atas sebenarnya fosfat, di atas bumi fosfat sebenarnya ya. Jadi di beberapa titik pun kalau dicermati secara ilmiah itu kandungan fosfat memang ada. Jadi memang akan kita coba kembangkan karena memang potensinya yang besar di ini. Insya Allah di angka 18 kecamatan nanti yang memang berpotensi untuk dilakukan penambangan fosfat ini. Jadi memang segala yang kita punyai kita coba untuk potret dan kita sajikan di ketata ruangan itu. Oke. Artinya ada 18 titik, ada 18 kecamatan yang kemungkinan ketika tidak ada perubahan itu akan diketok gitu Pak. Menjadi potensi fosfat kita yang bisa dieksploitasi, dimanfaatkan. Saya mau kembali ke persoalan pesan yang beredar di grup-grup WhatsApp Pak, terkait dengan peta Kabupaten Sumeneb yang ada titik-titik fosfatnya. Saya ingin menunjukkan kepada sampean. Jadi ini beredar di WhatsApp Pak. Jadi ini Kabupaten Sumeneb dan ini sudah ada titik-titik fosfat Pak. Bahkan ini puluhan blok ini Pak. Nah, hampir di semua kecamatan di Kabupaten Sumeneb ini ada. Termasuk di kepulauan seperti Talangu dan Kiliang. Nah, pertanyaan saya,
ketika ada titik-titik seperti ini yang katanya dikeluarkan oleh perusahaan yang akan melakukan penambangan fosfat, apakah memang sudah ada koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb khususnya Bapeda, Pak, sebagai badan perencanaan? Jadi untuk masalah pertambangan ini kan kewenangan di provinsi ya itu. Jadi pertanyaan investor atau pertanyaan masyarakat yang pengen mengurus izin itu biasanya pada di mana sih Pak, di ketata ruangan kita itu yang menyebutkan tentang fosfat. Oh, saya akan memberikan penjelasan baik itu tertulis ataupun kalau minta ditulis keterangan. Oh, ini loh di sini ini keterangan, bukan rekomendasi gitu kan. Betul. Saya menjelaskan ini. Lah perkara surat keterangan nanti dipakai untuk apa, misalnya seperti itu, monggo silakan. Misalnya mau mengurus ke provinsi. Ini Pak, saya sudah mendapat keterangan dari ketata ruangan, ternyata ada potensi di titik ini. Nah, saya mau ngajukan izin Pak ya. Nah, inilah kemudian mereka melakukan proses itu. Jadi disitulah kemudian permohonan keterangan itu yang akan kita berikan. Enggak, maksud saya selama ini apakah sudah pernah ada Bapak perusahaan dari luar yang bertanya tentang potensi fosfat di Kabupaten Sumeneb kepada pemerintah, kepada Bapeda? Sementara sounding itu. Sounding itu? Diskusi. Memang sudah ada yang pernah diskusi berarti? Banyak. Jadi potensi Sumeneb itu banyak. Kalian C misalnya, fosfat, gamping, diskusi itu. Dan ya kita coba kalau memang sekedar diskusi ya banyak yang datang. Tentang tindak lanjutnya kita sampai sekarang belum tahu secara persis gitu. Ya. Artinya sudah ada kemungkinan bahwa potensi fosfat ini memang sudah dilirik berarti oleh investor, Pak. Apakah sampean meyakini itu? Sebenarnya bukan di titik itu saja. Kalau yakin bahwasanya kita itu bisa berkembang gitu kan. Ada fosfat, ada batu gamping yang sebenarnya bisa kita tata lebih bagus. Ada potensi perikanan dan sebagainya yang memang bukan dimensi kewenangan kita gitu kan. Jadi ketika bukan dimensi kewenangan kita itu diskusi terus kemudian tanya-tanya. Nah itu proses berikutnya beliau-beliau ini mungkin ke provinsi gimana tataannya gitu. Tapi informasi awal tetap pada pemerintah Kabupaten Sumeneb gitu Pak. Ya. Oke. Selama ini apakah ada penambang tradisional Pak yang sudah memanfaatkan fosfat ini? Case yang paling menjadi perhatian kita bersama kan yang di Saronggi itu kan. Jadi ketika penambang tradisional harus tertutup. Nah itu kan itu yang kemudian beberapa aktivitas mereka itu justru membahayakan, tidak terjamin keamanannya. Ya, tidak terjamin keamanannya. Ya di kasus Seronggi itu sebenarnya kan kita ingin oke lah kemudian penanaman tradisional itu dilakukan, tapi kemudian jangan tertutup gitu kan. Terbuka itu akan lebih memudahkan dalam proses kontrol dan proses penyelamatan diri dan sebagainya. Tapi beberapa titik penambang ternyata tertutup, itu dia harus masuk gua dan sebagainya itu, sehingga kontrol keamanannya kurang mereka perhatikan. Betul. Berkaitan dengan penambang tradisional misalkan Pak, yang itu digarap oleh masyarakat Sumeneb, masyarakat setempat. Apa yang kemudian
apa? Maksud ketika ada misalkan ada investor besar yang kemudian melakukan penambangan fosfat, kira-kira nasib penambang tradisional seperti apa? Ya, Keinginan atau harapan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb, nasib penambang profesional itu apa? Tradisional itu nantinya seperti apa? iya sebenarnya apa? Bagaimanapun kan kita itu memanfaatkan tanah Sumeneb untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat Sumeneb kan gitu kan. Jadi hasil diskusi dari beberapa investor itu kan kemudian bagaimana kemudian kita tetap menjadi bagian dari proses yang dilakukan oleh investor itu, gitu kan. Jadi tambak misalnya, contohnya tambak, ketika kita berkeinginan cobalah kemudian pola pengelolaan lahan itu jangan langsung beli, tapi kemudian ada pola kerjasama, pola bagi hasil. Nah, ternyata kan ada juga kan akhirnya kan gitu kan. Nah, itu lebih ada dimensi keberlangsungan kita masih ada, keberlangsungan untuk kepemilikan tanah masih terus gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini itu yang kita endorsekan, kita sampaikan gitu loh. Bagaimana kemudian terutama tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten, serapannya di titik itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi pertama kali investor datang itu sebenarnya pertanyaan awalnya bukan pada berapa investasi yang akan disampaikan, berapa jenis apa dan sebagainya, tapi kemudian berapa serapan tenaga kerja yang bisa diserap. Di situ sebenarnya titik krusialnya itu. Jadi ketika masyarakat kita mampu meningkatkan standar dengan mereka datang, masyarakat kita sejahtera, itu yang kita pertemukan di persinggungan di situ yang kita tekankan itu. Terakhir Pak, mungkin Pak, sebagai gambaran bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb, ketika fosfat ini dilakukan penambangan secara besar-besaran, seperti di ini ya Pak ya, seperti di petanya kan, itu kan memang ketika peta yang beredar, maksud saya ini kan sangat banyak Pak ya. Nah, ketika ditambang besar-besaran seperti ini, apa sebenarnya dampaknya? Apakah tidak ada dampak yang membahayakan Pak, terutama bagi alam? Iya, semuanya itu kan eksploitasi alam itu tetap pada proses keseimbangan gitu, Mas. Jadi eksploitasi iya, tapi kemudian di mana titik keseimbangan harus dijaga. Betul. Jadi ketika ada suatu investasi, tapi kemudian jangan sampai investasi tidak menjaga keseimbangan. Apa yang harus dilakukan? Jadi mungkin teman-teman Probija akan ketat di sini. Jadi ada AMDAL-nya, ada ininya. Jadi AMDAL itu kan sebenarnya bukan hanya di dimensi lingkungannya, lingkungan banyak sekali kan. Lingkungan alamnya, lingkungan manusianya, lingkungan sosialnya. Di situ dimensi-dimensi itu yang kemudian tetap harus diperhatikan oleh investor itu, sehingga keseimbangan alam dan keseimbangan sosial itu tetap terjaga untuk keberlangsungan yang hidup kan manusia juga, tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu bagaimana kemudian bisa terjadi titik keseimbangan. Disitulah kemudian kehadiran pemerintah di situ sebenarnya, bagaimana menjaga titik keseimbangan itu. Artinya kan begini Pak, memang ini yang mengeluarkan izin ketika misalkan terjadi penambangan, yang mengeluarkan izin kan provinsi. Cuman urusan menjaga alam, pemerintah Kabupaten Sumeneb saya kira tidak bisa berpangku tangan pada provinsi, karena yang merasakan dampaknya adalah kita dan masyarakat Kabupaten Sumeneb. Artinya mungkinkah sudah ada konsep yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb seandainya nanti ada penambangan fosfat secara besar-besaran, adakah antisipasi yang akan dilakukan nantinya oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk menjaga lingkungan, menjaga alam di Kabupaten Sumeneb?
Ya, jadi tidak boleh kemudian gara-gara penambangan itu sumber air kita habis gitu kan. Terus kemudian sumber air habis, kemudian tumbuhannya nggak hidup, tumbuhannya hidup, sapinya nggak hidup kan gitu Mas. Nah, dimensi-dimensi itu yang kemudian harus ada peran serta kita ketika melakukan proses pengawasan di penambangan ini, dan itu kita titipkan, kita yakin bahwa Provinsi Jawa Timur tidak akan tidak akan sembrono ketika melepas dengan tidak ada ketentuan-ketentuan itu. Kita cari sebenarnya dimensi apa yang harus dipenuhi oleh penambang fosfat ini, dan itu kita coba untuk breakdown dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Jadi ketika keluar izin itu kan ada ini kan, nah, itu kita akan breakdown ke kebijakan-kebijakan di pemerintah kabupaten ini. Saya pernah membaca artikel loh terkait dengan negara Nauru yang kemudian kaya akan fosfatnya, yang bahkan sempat menjadi negara terkaya ketika diukur dari pendapatan per kapita masyarakat karena penambangan fosfat di sana yang sangat besar. Cuman pada akhirnya ketika fosfat habis, maka yang tersisa hanyalah kerusakan lingkungan, keringan, kemudian sudah sangat sedikit pepohonan dan lain sebagainya. Ini potretnya Pak, potret ini bekas-bekas penambangan fosfat di negara Nauru. Artinya ketika saya baca ini sangat mengerikan Bapak. Makanya saya ingin yakin dulu bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah punya cara ini loh, yang membuat dampaknya tidak akan mengerikan, yang membuat ini tidak akan merusak lingkungan. Kira-kira apa itu Pak? Jadi kita akan cari bocoran dari izin itu sebenarnya. Yang pertama itu gimana sebenarnya pengelolaan lingkungan oleh penambang itu. Betul. Gitu kan? Gimana pengelolaan lingkungan itu. Terus konsekuensinya apa ketika tambang itu selesai misalnya. Artinya tataannya gimana sebenarnya. Jadi ketika sudah selesai itu adakah kemudian kewajiban untuk perbaikan, reformasi kalau tanah dianu kembali kan, difungsikan lagi untuk dihijaukan lagi. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita coba untuk pahami, dan pemahaman itu akan menjadikan kita lebih waspada terhadap proses-proses yang akan dilakukan oleh para penambang itu. Terus kemudian kemana CSR-nya? Jadi corporate responsibility, pertanggungjawaban sosialnya kemana, di mana, titiknya apa? Apakah memang mau bagiannya ke bagian berapa alam itu untuk kemudian di CSR itu. Nah disitulah kemudian kita peran serta kita untuk selalu pada posisi menjaga keseimbangan antara itu alam manusia itu yang kita harapkan. Alam manusia, ya alam matinya alam tambang itu, alam hidupnya mungkin tumbuhan dan kita sendiri yang akan hidup. Jadi itu menjadi breakdown dari kebijakan kita ketika beberapa hal yang diamanatkan oleh perizinan fosfat itu untuk apa yang bisa kita laksanakan melalui kebijakan dari pemerintah kabupaten ketika benar-benar tambang fosfat itu ada di Sumeneb. Itu kan pemerintah Kabupaten Sumeneb sudah dalam RT RW yang baru yang belum disahkan ini Pak ya. Ini kan sudah ada penambahan titik fosfatnya. Artinya sudah ada keyakinan ke arah sana. Apakah pemerintah Kabupaten Sumeneb terutama Pak Benda sudah melakukan konsultasi Pak kepada ahli mungkin terkait ketika ini 18 titik apa dampaknya, misalkan konsultasi ke ahli atau siapapun itu mungkin pernah dilakukan Pak? Sebenarnya kita ke RT RW itu kita sajikan semua potensi gitu Mas.
Jadi semua potensi yang ada di Kabupaten Sumeneb itu ini loh anu kita apa potensi yang ada. Terus kemudian di ketata ruangannya ditata, tapi masih dalam skala besar gitu kan, skala kecamatan. Sehingga pergerakan usaha itu terarah gitu kan anunya. Nah disitulah kemudian implementasinya nanti itu di di perizinan itu, bagaimana kemudian AMDAL itu bisa dilakukan dengan baik, karena kita yakin ketika semua kita sajikan potensi yang ada dan kemudian AMDAL bisa berjalan dengan baik, bagaimanapun lingkungan kita tetap bisa itu anunya titik keyakinan kita di situ. Artinya investasi berjalan, lingkungan tetap terjaga dengan baik gitu ya Pak ya. Ya, di situ ya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Oke.